Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches up online, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fuck with these hoes up? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar, terdiri dari, di sini bisa dilihat mons pubis, kemudian ada klitoris, ini yang lubang kecil di sini, kemudian labia minora, bagian ininya, terus ada himen, kemudian vagina, lubang vagina, kemudian labia mayora, dan anus. Di sini anus. Selain itu terdapat 2 kelenjar, yaitu yang pertama kelenjar Bartholin dan kelenjar Schwann. Kelenjar Bartholin terdapat di sisi-sisi vagina, di mana di sini yang berfungsi untuk melumasi vagina. Yang kedua, kelenjar Schwann berada di sisi-sisi uretra, fungsinya juga sama, yaitu menghasilkan selaput lendir. Bisa dilihat yang di sini. Kemudian selanjutnya saya akan membahas genitalia internal. Nah, di genitalia internal ini terdapat alat kelamin yang tidak tampak dari luar, yang terdiri dari uterus. Di sini uterus yang disebut dengan rahim. Di sini tempat penyimpanan sel telur. Di sini ya uterus yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Kemudian di sini ada ovarium, tempat terbentuknya sel telur di sini, dan hormon seksual pada wanita. Misalnya seperti hormon estrogen dan progesteron. Kemudian di ovarium ini juga terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma di tuba Fallopi, di sini di tuba Fallopi, di jalan ini, yang fungsinya sebagai jalur sel telur dari ovarium menuju ke uterus. Kemudian cervix, di ini cervix, tempat terbentuknya selaput lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Tulang pangkal paha atau coxae, dan 1 tulang belakang oxsacrum, dan 1 tulang tungging yaitu coccygeus. Cawan ini disebut dengan acetabulum, dan lingkaran ini disebut dengan foramen obturatorium. Kemudian penebalan tulang yang ada di sini disebut dengan crista iliaca, dan tonjolan yang di depan ini disebut dengan spina iliaca anterior superior, dan yang di bawahnya spina iliaca anterior inferior. Kemudian yang di belakangnya, tonjolan yang di belakang sini, yang di bagian ini disebut dengan spina iliaca posterior superior, dan yang di sini di bagian depannya di bawah spina iliaca posterior inferior. Yang di sini disebut dengan os ilium. Kemudian yang di bawah tulang atau tulang duduk disebut dengan os ischium, dan di sini disebut dengan os pubis. Garis yang menghubungkan antara os ilium dan os pubis yaitu ramus superior osis pubis, kemudian yang di bawahnya ramus inferior osis pubis yang menyambung antara tulang ischium dan os pubis. Lajur ini disebut dengan linea terminalis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ligamentum. Yang pertama, ligamentum sacroiliaca, yang ini posisinya di belakang permukaan sakrum ke tulang ilium, yang ini ya, sakro ke tulang ilium. Kemudian ligamentum sacrospinaceum dari tulang sakrum ke spina ischiadica. Kemudian ada lagi ligamentum sacrotuberosum dari tulang sakrum ke tulang tuber osis ischiadicum atau sciadica di ligamentum pubicum, terletak di depan tulang coxae.
kanan dan kiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang otot atau musculus. Yang pertama di sini ada musculus fulbus sponneosus. Kemudian yang kedua di sini ada musculus gluteus maximus. Dan yang ketiga di bagian sini musculus levator ani. Kemudian yang keempat di sini yang bagian ininya musculus pinterani. Kemudian yang kelima di sini ada musculus tuberosiadica. Kemudian bentuk panggul. Bentuk panggul terbagi menjadi 4. Yang pertama di sini ada ginecoid, yang kedua android, yang ketiga ada anthropoid, dan yang keempat ada plitopoid. Yang pertama, ginecoid ini bentuknya hampir seperti lingkaran. Paling banyak ditemukan di wanita, 41%. Wanita mempunyai bentuk panggul seperti ini. Dibentuk panggul ginecoid ini di spina ischiadica, tumpul dan tidak menonjol, serta arcus pubisnya membulat. Android bentuknya hampir mirip dengan hati, sakrum cenderung datar, juga spina ischiadicanya lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Pada wanita, bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit jalannya persalinan. Kemudian yang ketiga, yang ini anthropoid, bentuknya hampir mirip dengan segitiga. Kemudian diameter transversalnya berada di posterior, di dekat sakrum, dan spina ischiadicanya tidak menonjol. Bentuk panggul ini banyak terdapat di laki-laki. Jika di wanita banyak ditemukan pada wanita yang bertumbuh tinggi, besar, dan memiliki tungkai panjang. Kemudian di sini yang keempat, platyloid, bentuknya hampir mirip dengan oval, lalu diameter transversalnya lebih besar daripada diameter anterior posteriornya. Kemudian bentuk sakrum yang cenderung mendatar. Bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan pada wanita maupun di pria. Kemudian pemeriksaan panggul luar, yaitu tujuannya pemeriksaan panggul luar ini untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan dan keadaan yang dapat menghambat jalannya persalinan, dan juga untuk menilai apakah bayi akan dapat keluar secara normal dari panggul ibu atau tidak. Jadi ada 4 tahap pemeriksaan panggul luar, yaitu yang pertama di sini disebut distansia spinarum, yang kedua distansia cristarum, yang ketiga conjugata externa, dan yang keempat dan lingkaran panggul luar. Yang pertama di sini ada distansia spinarum, pemeriksaan pada spina iliaca superior inferior, jarak normalnya 23 sampai 26 cm. Yang kedua distansia cristarum, pemeriksaan pada crista iliaca dextra dan sinistra, jarak normalnya dari 26 sampai 29 cm. Yang ketiga conjugata externa, pemeriksaan dari ujung simfisis pubis ke ujung processus sopenesus, ruas tulang, ke lumbar ke-5, jarak normalnya dari 18 sampai 20 cm. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan lingkar panggul luar, diukur melalui atas simfisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan troider mayor sepihak dan mengelilingi keseluruhan panggul. Ukuran normalnya 80 sampai 90 cm.